Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Kurniawati dengan NIM 12240 Nah, saya dari kelas 4A. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pengadaan dan penggunaan modal dan analisa peluang pasar. Nah, teman-teman, kita mulai dari modal. Apa sih modal itu? Modal usaha adalah jumlah uang atau nilai aset yang diperlukan untuk memulai dan menjalankan suatu bisnis. Nah, ini mencakup semua sumber daya finansial yang digunakan untuk membeli inventaris, membayar biaya operasional awal, dan menutupi kebutuhan lainnya. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di Indonesia, modal adalah dana yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha atau kegiatan usaha tertentu. Modal ini bisa berasal dari pemilik perusahaan atau pihak lain seperti pemberian pinjaman. Nah, bisa disimpulkan bahwa modal adalah kumpulan dari uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Kata modal banyak digunakan dalam bisnis. Nah, suatu bisnis pasti membutuhkan modal untuk menjalankannya. Misalnya, ketika kita ingin membuat usaha jualan bakmi, maka di situ kita memerlukan modal berupa uang atau barang-barang untuk memulainya. Nah, apa sih manfaat modal tersebut? Nah, manfaat modal usaha tersebut nantinya akan digunakan yang pertama untuk sewa tempat. Nah, untuk membayar uang sewa tempat, baik itu ruko atau gedung yang diperlukan untuk modal, nantinya akan digunakan untuk usaha yang akan menghasilkan keuntungan ke depannya. Nah, modal tersebut bisa digunakan untuk menyewa tempat tersebut. Nah, yang kedua bisa membeli bahan produksi. Nah, dari mana bahan produksi dibeli kalau tidak dari modal? Oleh sebab itu, manfaat modal sangat terasa untuk membeli bahan produksi tersebut. Nah, yang ketiga adanya untuk gaji karyawan. Nah, pada awal menjalankan usaha, modal juga digunakan untuk menggaji karyawan. Kalau usaha kita sudah maju, maka keuntungan dari usaha tersebutlah yang digunakan untuk menggaji karyawan. Nah, yang selanjutnya bisa menjadi simpanan. Nah, simpanan dalam usaha ini tidak semua modal dialokasi untuk keperluan usaha. Nah, simpanan ini bisa digunakan untuk sebagai dana darurat. Nah, pertanyaannya, lalu bagaimana kita mencari atau mendapatkan modal usaha tersebut? Nah, tenang, ada beberapa cara untuk mencari dan mendapatkan modal tersebut. Yang pertama, dari tabungan pribadi. Kita bisa menggunakan tabungan pribadi untuk aset yang dimiliki untuk memulai usaha kita tersebut. Nah, yang kedua, kita bisa meminjam dari bank. Nah, untuk melamar pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya, biasanya kita perlu menyusun proposal bisnis yang solid dan memiliki rencana pembayaran yang jelas. Nah, yang selanjutnya ada investor. Nah, mencari investor yang terbaik untuk mendanai usaha dalam pertukaran bagi saham atau keuntungan dari bisnis tersebut. Nah, ini sudah banyak anak muda yang membangun investor dari sejak dini. Nah, yang selanjutnya bisa menjadi crowdfunding atau mengumpulkan dana dari jumlah orang melalui platform crowdfunding seperti Kickstarter, Indigo, atau Kiva. Nah, selanjutnya ada kemitraan. Nah, memasuki kemitraan dengan seseorang yang memiliki modal atau aset yang dapat digunakan untuk memulai atau mengembangkan usaha tersebut. Nah, selanjutnya kita bisa program bantuan pemerintah. Nah, manfaat program bantuan pemerintah ini atau hibah yang tersedia untuk pengusaha atau sektor industri tertentu. Nah, selanjutnya ada modal venture atau mendapat modal dari perusahaan yang tertarik dengan proposal pertumbuhan bisnis kita. Nah, biasanya bisa menggunakan modal itu. Nah, selanjutnya ada pendanaan pribadi, mencari dana dari keluarga, teman, atau kenalan yang dipercaya pada ide bisnis yang tersedia untuk memberikan modal pada usaha kita. Nah, ada beberapa kesalahan sederhana dalam mengolah modal usaha yang sering terjadi dalam usaha. Yang pertama yaitu memperkerjakan terlalu banyak orang. Yang kedua, tidak mengembangkan potensi dari karyawannya. Yang ketiga yaitu menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Selanjutnya yaitu tidak memiliki kas yang cukup. Nah, yang terakhir yaitu tidak melakukan pembukuan secara detail. Nah, bisa jadi kurangnya perencanaan keuangan. Nah, apa sih kurangnya perencanaan keuangan itu? Nah, kurangnya perencanaan keuangan atau gagal membuat anggaran yang tepat
tidak memperhitungkan biaya-biaya yang mungkin dapat terjadi atau menyebabkan kekurangan dana dan kesulitan dari keuangan dari modal tersebut. Nah, selanjutnya ada menggunakan modal untuk kebutuhan pribadi. Nah, menggunakan modal usaha untuk keperluan pribadi tanpa memisahkan antara uang pribadi atau uang bisnis. Nah, dapat mengganggu arus kas dan mengakibatkan kekurangan modal. Selanjutnya, adanya kurangnya pemantauan dan analisis keuangan. Tidak melakukan pemantauan dan analisis keuangan secara berkala dapat menyebabkan ketidakfahaman terhadap arus kas dan kinerja keuangan dalam bisnis. Nah, pada akhirnya dapat mengarah pada kesalahan keuangan yang lebih besar lagi. Nah, yang selanjutnya ada overinvestasi atau underinvestasi. Maksudnya, tidak mengalokasikan modal dengan bijak dapat mengakibatkan sumber daya yang tidak efisien atau kurangnya modal untuk pertumbuhan dan pengembangan bisnis. Nah, selanjutnya yaitu tidak memiliki cadangan dana darurat. Nah, tidak menyisihkan dana darurat, maksudnya yaitu kita tidak menyisihkan dana darurat untuk mengatasi situasi yang tidak terduga seperti contohnya penurunan pendapatan atau biaya tambahan yang tidak stabil dari keuangan dan dapat menyebabkan kegagalan dalam bisnis. Selanjutnya yaitu adanya bergantung pada utang yang berlebihan. Terlalu banyak mengandalkan utang untuk mengadai operasi sehari-hari tanpa perencanaan pembayaran yang jelas. Nah, ini dapat meningkatkan beban finansial dan resiko kebangkrutan yang semakin besar. Nah, selanjutnya yaitu tidak mengelola kepersediaan dengan efisien. Memiliki persediaan yang terlalu besar atau terlalu kecil dapat mengakibatkan kerugian secara finansial. Tidak mengolah persediaan dengan efisien yang dapat menghambat arus kas dan mengalami kebangkrutan. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu tidak memperhitungkan risiko. Tidak memperhitungkan risiko ini mungkin terjadi seperti perubahan pasar, persaingan, atau perubahan regulasi yang dapat membuat bisnis rentan terhadap kejutan yang merugikan secara finansial. Nah, ada beberapa tips nih untuk mengolah modal usaha bagi pemula. Nah, yang pertama yaitu kita bisa membuat rencana bisnis yang solid. Nah, mulai dengan membuat rencana bisnis yang rinci dan realistis untuk membantu kita memahami kebutuhan modal kita, proyeksi pendapatan dan biaya, serta strategi untuk mengelola modal dengan efisien. Yang selanjutnya adanya prioritaskan pengeluaran. Nah, fokuslah pada pengeluaran yang benar-benar penting untuk pertumbuhan bisnis kita. Hindari pengeluaran yang tidak perlu dan mempertimbangkan untuk mengurangi biaya di awal. Nah, yang selanjutnya adanya pantau arus kas secara berkala. Nah, melakukan pemantauan arus kas ini secara teratur untuk memastikan bahwa modal yang kita gunakan dengan efisien akan membantu kita mengidentifikasi tren dan kemungkinan kita untuk mengambil tindakan yang tepat jika ada masalah keuangan yang terjadi kelak. Nah, selanjutnya adanya cadangan dana darurat. Nah, kita selalu sisihkan dana darurat untuk mengatasi situasi tak terduga seperti penurunan pendapat atau biaya tambahan. Nah, dana darurat ini dapat memberikan perlindungan finansial dan menghindari masalah keuangan yang lebih besar. Nah, selanjutnya adalah kita perlu belajar tentang pengelolaan persediaan. Nah, pengelolaan persediaan dengan efisien termasuk pemantauan tingkat persediaan, mengoptimalkan siklus pemesanan, dan menghindari persediaan yang terlalu besar atau terlalu kecil. Nah, selanjutnya bisa memilih metode pembayaran yang tepat. Nah, pilih metode pembayaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan bisnis kita. Pertimbangkan untuk menggunakan kartu kredit bisnis atau layanan pembayaran online yang menawarkan fleksibilitas dan insentif seperti cashback atau reward bagi pelanggan. Yang selanjutnya adanya investasikan dengan bijak modal kita. Pilih investasi yang sesuai dengan tujuan dan toleransi resiko bisnis kita. Hindari investasi yang berisiko tinggi jika kita belum siap menanggung resiko tersebut. Nah, yang selanjutnya kita bisa memperbarui dan menyesuaikan rencana bisnis kita. Nah, tinjau dan perbarui rencana bisnis kita secara berkala sesuai dengan perkembangan bisnis dan kondisi pasar. Nah, hal ini memungkinkan kita untuk tetap fleksibel dan responsif terhadap perubahan dari masa ke masa. Nah, dapat disimpulkan bahwa dari tips memulai usaha ini kita bisa dengan memperhatikan prinsip-prinsip dengan mengelola modal usaha kita dengan bijak dan membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan bisnis kita.
Nah, yang selanjutnya bisa membuat rekening terpisah untuk usaha kita. Nah, membuat akun atau pos khusus pengeluaran. Selanjutnya bisa membuat catatan pembukuan. Fokus pada satu bisnis agar bisa maksimal. Dan selanjutnya yaitu kurangi berutang. Nah, itulah bisa menjadi tips untuk kita memulai usaha bagi pemula. Nah, selanjutnya adanya peluang pasar. Nah, apa sih definisi peluang pasar tersebut? Nah, peluang pasar adalah kondisi di mana terdapat permintaan yang signifikan untuk produk atau layanan tertentu yang belum sepenuhnya dipenuhi oleh pesaing. Nah, ini bisa menciptakan kesempatan bagi usaha untuk memasuki pasar, menyediakan solusi yang dibutuhkan oleh konsumen, dan menghasilkan pendapatan melalui penjualan produksi atau layanan tersebut. Nah, peluang pasar bisa timbul dari perubahan tren, kebutuhan baru, atau perubahan regulasi, atau ketidakpuasan terhadap produk dan layanan yang ada. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis lingkungan tersebut, yaitu yang pertama, faktor politik, yang kedua ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum atau pastel analisis. Selain itu, mengidentifikasi pesaing, mengamati kekuatan dan kelemahan mereka, serta mengevaluasi peluang dan ancaman dari pesaing dapat membantu dalam mengembangkan strategi bisnis yang efektif dari usaha kita. Dengan pemahaman yang mendalam tentang lingkungan dan pesaing pasar, usaha dapat merumuskan strategi yang lebih baik untuk mencapai tujuan bisnis kita untuk mengembangkan bisnis yang lebih maju lagi. Sekian presentasi dari saya. Sekiranya ada salah kata dan ucapan yang salah dari diri saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.